Ya, publik Korea Selatan tidak ingin satu grup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian timnya belum aman, pelatih Vietnam enggan pikirkan timnas U16 Indonesia. Yang terakhir, Korea Selatan belum bergerak, PSSI minta rumor masa depan Sinteyong disudahi. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, setelah memastikan diri menjadi runner-up grup F pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, timnas Indonesia kini memang bersiap untuk menjalani fase selanjutnya. Sebagaimana yang sudah diatur oleh AFC, masing-masing juara runner-up grup berhak untuk kembali turut serta di putaran ketiga babak kualifikasi nanti. Dengan bermodalkan peringkat FIFA paling rendah di antara 18 kontestan lainnya, timnas Indonesia dipastikan akan menghuni pot non-unggulan ke-6 dan berpotensi untuk bertemu dengan tim-tim yang secara peringkat berada di tingkatan yang lebih baik dari pasukan Garuda, termasuk negara asal pelatih Sinteyong, Korea Selatan. Di sisi coach Sinteyong, dia secara pribadi gamblang pernah menyatakan keinginannya untuk bisa kembali berjumpa dengan Taeguk Warriors di putaran ketiga babak kualifikasi nanti. Bahkan melansir dari laman Suara.com, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengungkapkan alasan-alasan logis kenapa dia berkeinginan untuk bersua dengan Korea Selatan di ronde ketiga nanti. Namun sayangnya berbeda dengan Sinteyong, berbeda juga dengan publik pecinta sepak bola di Korea Selatan. Salah satu media kenamaan di negeri ginseng tersebut yakni News One at KR pada Minggu 23 Juni kemarin justru tidak ingin kalau timnas Korea Selatan berjumpa dengan Indonesia di ronde ketiga. Alasannya pun cukup logis juga, karena di kubu Indonesia ada seorang Sinteyong yang memang secara nyata sedikit banyak mengetahui kelebihan dan kekurangan timnas Korea Selatan. Ya, sebagai tambahan, tim-tim yang lolos ke putaran ketiga ada dua yang dipimpin oleh pelatih, di mana mereka mengetahui kekuatan sepak bola Korea Selatan dengan baik dan perlu dijadikan fokus tersendiri. Mereka adalah Sinteyong, pelatih timnas Indonesia, dan Paulo Bento, pelatih Uni Emirat Arab. Tulis newsone.kr. Ya, tidak hanya itu, media Korea Selatan ini juga menyoroti kesuksesan Sinteyong dalam membawa Indonesia melaju untuk kali pertama ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia ini dan menjadikannya sebagai sebuah hal yang patut untuk dijadikan perhatian tersendiri jika berada satu grup dengan Korea Selatan. Memang apa yang ditakutkan oleh Korea Selatan ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, Sinteyong sendiri pernah memulangkan timnas Korea Selatan U23 di ajang Piala Asia U23 lalu. Kala itu di bawah racikannya Hernando Adi Sutaryadi dan kolega berhasil menghentikan langkah Korea Selatan di babak 8 besar turnamen lewat adu tendangan penalti. Dan kekhawatiran terulangnya mimpi buruk itu pun kini kembali muncul mengingat timnas Korea Selatan memiliki kans untuk berada satu grup dengan timnas Indonesia yang berada di bawah asuhan Sinteyong. Sementara itu, pelatih Vietnam Tran Minh Chien belum mau memikirkan terkait peluang melawan timnas Indonesia U16 pada babak semifinal Asian Cup U16 2024. Hal tersebut disebabkan karena Vietnam sendiri belum bisa memastikan lolos ke babak semifinal. Seperti yang diketahui, persaingan di grup B cukuplah sengit. Vietnam sementara memuncaki klasmen dengan raihan 4 poin. Namun posisi Vietnam dipepet oleh Kamboja yang punya poin yang sama. Selain itu, Myanmar juga menghuni peringkat ketiga juga sudah mengumpulkan 3 poin. Hal ini sekaligus membuat Vietnam bisa saja gagal lolos kalau menelan kekalahan pada leg terakhir nanti. Tran Minh Chien lalu menegaskan pihaknya akan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Myanmar ketimbang memikirkan siapa lawan yang dihadapi pada babak semifinal termasuk timnas U16 Indonesia. Untuk saat ini kami belum fokus ke semifinal, kami akan fokus pada pertandingan Myanmar karena kan Kamboja, Myanmar, dan Vietnam juga punya peluang yang sama untuk lolos ke babak semifinal. Yaitu sebabnya kami fokus pada pertandingan berikutnya, kata Tran Minh Chien. Ya, demi mengamankan kemenangan dari Myanmar, Tran Minh Chien kini berniat untuk melihat rekaman video laga Vietnam versus Kamboja.
Hal tersebut bertujuan guna melakukan evaluasi dan menentukan taktik apa yang tepat melawan Myanmar. Lebih lanjut, Tran Mien Chen menegaskan tidak ingin menganggap remeh Myanmar. Menurutnya, semua tim di ASEAN punya level yang cukup berimbang. Setelah pertandingan ini, kami akan melihat video analisis pertandingan tersebut sehingga kami bisa mengatur taktik, mengatur strategi untuk melawan Myanmar. Jadi seperti yang saya katakan pada konferensi pers pra pertandingan, semua tim di ASEAN lebih dekat satu sama lain ya, lebih dekat levelnya. Karena itulah Myanmar juga merupakan tim yang sangat tangguh. Tim Myanmar juga bermain sangat bagus melawan Kamboja, namun mereka kehilangan 2 gol karena fokus atau semacamnya ya. Ya oleh karena itu kami mencoba untuk fokus dan meningkatkan mentalitas para pemain agar bisa berkembang menjadi yang terbaik dan di pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, PSSI meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan masalah masa depan Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, kejelasan terkait perpanjangan kontrak Sinteyong bersama Timnas Indonesia belum menemui titik terang. Hal ini sempat menimbulkan rumor bahwa Sinteyong akan meninggalkan Timnas Indonesia. Ya, Timnas Korsel menjadi salah satu negara yang dikabarkan tertarik untuk merekrut Sinteyong. Namun PSSI meminta masyarakat tidak khawatir. Arya Sinulinga selaku anggota Esko PSSI menjelaskan bahwa tidak ada masalah terkait negosiasi perpanjangan kontrak dengan Sinteyong. Semua hanya tinggal menunggu penandatanganan kontrak saja. Gini loh ya, ketika ngomong kesepakatan harus tahu kontrak bisnis. Ketika sudah mau tanda tangan, klausul, poin-poin juga sudah beres, sudah selesai. Itu diskusinya, ujarnya. Kecuali Pak Erik bilang kontraknya masih berproses, itu artinya kan masih negosiasi. Jadi tinggal tanda tangan, kata Pak Erik. Pak Erik bilang kalau ada yang tertarik apa boleh buat, tapi yang pasti dari sisi bisnis PSSI ya sudah melakukan semua, ujar Arya. Lebih lanjut, Arya mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA juga belum mengungkapkan secara resmi keinginan untuk menggait Sinteyong. Oleh sebab itulah Arya meminta rumor terkait masa depan Sinteyong disudahi saja. Kan sudah dibilang sama Pak Ketua Umum ya, lagi sakit, tolong nggak usah banyak asumsi. Dari KFA juga belum ada resmi mengatakan kalau dia tertarik sama Sinteyong. Masih belum ada. Ini terlalu banyak isu deh. Kemarin isu logo timnas Indonesia, sekarang isu begini, kata Arya Sinulinga.